di Alchemy Talks pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai topik tentang data product mindset untuk meningkatkan business value bersama Mas Abi Pratsna, seorang data product owner di Decatalis. Gitu. Kemudian nanti topik yang akan kita bahas yang pertama tentang konsep data sebagai produk, kemudian data flow dan arsitektur, kemudian ada tentang data product framework, dan yang terakhir adalah implementasi studi kasus. Gitu. Kita kenalan dulu sama Mas Abi Prasna Vijanata. Oke, jadi Mas Abi ini teman-teman mempunyai pengalaman 10 tahun lebih ya di data development dan growth gitu. Saat ini Mas Abi merupakan senior data product owner di Decatalis. Pengalaman sebelumnya Mas Abi pernah menjabat sebagai head of data application di GD.id. Kemudian pernah juga menjabat sebagai senior regional business intelligence dan performance di e-commerce Lazada, dan masih banyak lagi teman-teman pengalaman Mas Abi di data. Nah, aku kasih tahu nih teman-teman fun fact tentang Mas Abi. Ternyata Mas Abi merupakan lulusan teknik industri ya dari non-IT gitu teman-teman, tapi pengalaman Mas Abi tentang data pernah di data mining gitu. Mungkin nanti Mas Abi bisa cerita nih, kok bisa gitu ya dari teknik industri ke data gitu, ceritanya gimana gitu kan ya. Mungkin aku mau menyambut Mas Abi, kita undang bersama-sama Mas Abi di screen Zoom ini. Hai Mas Abi. Halo, halo. Hai Mas Abi, apa kabar? Baik, baik. Oke, senang banget nih ketemu Mas Abi pada malam hari ini gitu. Oke, Mas Abi, tadi tuh aku penasaran nih, Mas Abi kan dari background non-tech ya, dari teknik industri gitu. Terus kok bisa switch ke, atau mungkin punya pengalaman di data kayak gitu? Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih kepada Alsemi dan Decatalis yang telah memberikan waktu. Jadi memang sebelumnya dari teknik industri background saya. Ya, kemudian tertarik ke visualization. Pada saat itu mungkin yang lagi booming Power BI ya. Dari sana mulai coba belajar si otodidak gitu untuk masuk ke dunia industri. Di teknik industri itu kan juga banyak cabangnya ya, terutama di produksi. Nah, dari sana kita mulai masuk ke big data juga gitu. Oke. Ini sebenarnya masih relate ya sama background pendidikan Mas Abi. Oke, aku baru tahu nih teknik industri belajar tentang big data juga. Kita sama-sama tekniknya Mas Abi, teknik informatika tapi bedanya. Oke, Mas Abi, teman-teman Sobat Alta semua pasti penasaran nih tentang topik yang akan dibahas sama Mas Abi. Jadi aku persilakan ya Mas Abi untuk mepresentasikan materi pada malam hari ini. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan nih Mas Abi. Teman-teman, terima kasih banyak udah hadir nih di sela-sela kesibukannya. Mungkin beberapa masih ada yang kerja dari rumah ya, dan mungkin mulai ada yang baru pulang kerja juga, di mana sekarang udah mulai macet ya sekarang kondisi di Jakarta. Terima kasih banyak yang telah meluangkan waktu untuk saya sharing pengalaman aja, apa yang pernah terjadi atau yang kira-kira bisa meningkatkan business value. Dari sini kita lihat untuk materinya data product mindset meningkatkan business value. Apa sih yang dimaksud data product mindset? Saat ini kalau misalnya teman-teman lihat product management itu banyak dicari orang ya roles-nya. Jadi di sana juga kita jangan lupa untuk including data exploration di dalam product flow. Jadi saya mau infoin, mau sharing kira-kira apa sih yang dilakukan kami di Decatalis untuk membuat produk yang berdasarkan data gitu. Oke, kalau kita lihat outline hari ini, yang pertama saya akan share mengenai data sebagai produk. Kemudian yang kedua, kira-kira apa sih yang dibutuhkan di industri sekarang untuk mencapai itu gitu. Apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita gali lebih lanjut. Untuk ini saya juga masih belajar, masih terus learning mengenai ini ya. Kemudian kita juga perlu tahu apa sih data flow dan arsitektur.
dari sebuah produk. Lainnya adalah data product framework, gimana cara kita membangun produk berdasarkan data yang valid gitu ya. Dan yang terakhir mungkin saya sharing mengenai use case yang terjadi di industri sekarang. Oke, berdasarkan survei Deloitte, mungkin teman-teman tahu ini lembaga survei yang sering melakukan insight dari masing-masing bisnis company ya. Di sana diinfokan bahwa 77% bisnis itu significantly melewati pencapaian bisnis goals-nya. Misalnya dia ingin meningkatkan retention customer, 77% jika company-company ini menggunakan data, dia akan achieve. Kemudian 59% company yang menggunakan data sebagai mindset di dalam bisnisnya, itu akan mendapatkan insight baru dari metrik yang mereka sudah track sebelumnya gitu. Kemudian untuk company-company ini tidak hanya di bagian tim data saja, biasanya di drive dari atas, dari top gitu, dari CEO-nya. Jadi CEO-nya udah harus mengerti dan paham bahwa data driven ini tidak bisa dilakukan oleh tim data saja, tapi dari semua bisnis unit yang ada. Kira-kira kayak gitu. Oke, teman-teman mungkin lihat ini, gambar ini apa nih yang ada di pikiran teman-teman, biar coba saya lihat di chat. Oke, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan kenapa ini terjadi? Mungkin bisa diketik di meeting chat. Kadang kenapa kita punya banyak data, tetapi manajemen atau pihak perusahaan atau bahkan company tidak bisa menggunakan data tersebut. Kira-kira reasonnya apa nih? Mungkin boleh chat ya. Data bukan informasi tanpa ada makna. Ya bagus. Oke. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang lain. Kenapa kira-kira kita banyak data dapat gitu, misal dari contohnya dari e-commerce kita dapat tracking data, kemudian mungkin dari retail kita juga dapat banyak data yang intent sama customer, tapi kita nggak bisa membuat itu sebagai business driven. Ya, pertama benar, terlalu banyak data yang masuk sampai oke, ya benar-benar. Terlalu banyak data yang masuk sampai membuat data sebelumnya menghilang. Oke. Lainnya mungkin satu lagi sebelum kita lanjut, kira-kira kenapa nih banyak data tapi kok nggak bisa kepake gitu datanya. Oke. Terima kasih yang udah mention di chat. Feel free aja kalau mau tanya langsung, nggak apa-apa. Jadi kenapa sih data ini nggak bisa kepake gitu dari banyaknya data yang ada? Pertama, biasanya dari company driven-nya adalah mereka nggak tahu kira-kira memaknai data ini seperti apa. Pertanyaan apa yang harus dijawab dengan data. Gitu. Jadi kita harus punya clear state dulu, kira-kira pertanyaan apa yang bisa membuat data ini impact ke customer. Misalnya contohnya, bagaimana cara meningkatkan customer retention. Data apa sih yang kita perlukan? Apakah data yang sudah ada itu cukup, atau mungkin terlalu banyak data yang raw dan belum ditransformasi? Nanti kita akan bahas di next slide. Jadi yang pertama harus ada clear statement dulu, kira-kira purpose bisnisnya apa dulu nih. Gitu. Misalnya dari tim marketing, biasa retention. Atau misalnya dari data governance, dia pengen protect di P2, personal information data, berdasarkan etik data yang ada, ya itu di state dulu gitu. Jadi kita perlu tahu nih, business requirement-nya secara jelas. Itu yang kita perlu pahami dulu pertama-tama. Oke, bagaimana sih melihat data sebagai produk? Mungkin teman-teman lihat di table ini. Di paling kiri, kalau kita based on product features, berdasarkan user yang berbeda, kalau kita lihat digital product, contohnya computer application, itu biasanya ada aplikasi itu bisa personalized layout, bisa kita ganti-ganti skema warnanya, mungkin display-nya bisa ditampilkan secara berbeda-beda, pricing structure juga kita bisa lihat, atau misalnya contoh yang lebih mudah, kalau kita lihat mobil, kira-kira buyer mobil ini
pengennya kayak gimana gitu. Misalnya mungkin dia pengen joknya dilapisi kulit seperti, jadi custom product feature. Kira-kira data bisa nggak seperti itu? Ternyata bisa gitu. Data produk ini kita bisa lihat juga berdasarkan siapa yang konsum datanya. Misalnya, oke, data ini mau kita pakai untuk internal user. Berarti mungkin itu biasa self-service. Biasanya itu dashboard ya. Self-service, jadi kayak ya kita ke restoran, buffet, itu makanannya udah disediain, kita tinggal pilih aja yang mana yang mau kita makan gitu. Atau mungkin personalization di sini terkait data adalah misalnya untuk reporting system untuk eksternal. Jadi mungkin eksekutif mau melihat KPI mana yang perlu di-track sepanjang hari. Jadi itu biasanya lebih ke, mungkin kita kalau kita contohkan seperti fine dining gitu ya. Jadi kita makanannya udah kita siapin, udah di chefnya udah atur sedemikian rupa sehingga bisa dimakan dengan enak tanpa si user ini pilih-pilih makanan lagi, jadi udah kayak disiapin gitu. Jadi kita lihatnya kayak gitu. Data juga bisa di-serve sebagai produk. Kemudian dari efisiensinya juga sama. Data bisa dipakai sebagai base untuk mencoba teknologi baru untuk meningkatkan nilai bisnis. Bahkan di beberapa perusahaan sekarang data itu udah sebagai tempat trading, money trading ya. Jadi kita bisa jual data, misalnya contoh Visa, mereka punya data customer, itu diperjualbelikan. Jadi data bisa dimonetize juga gitu. Jadi gitu kira-kira. Berdasarkan buku dari DJ Patil ini, data Jujitsu ini di 2012, apa yang dimaksud data as product atau data product that facilitates and go to the use of data. Jadi produk yang difasilitasi oleh tujuan akhir dan terkait dengan penggunaannya di dalam data. Kita akan lihat ya bareng-bareng kira-kira apa sih yang dimaksud. Oke, data produk nggak bisa hanya memuaskan sisi company-nya doang. Misal contoh, mereka punya data yang clean, datasetnya udah bagus. Misalnya teman-teman bisa lihat di sini sistem record dari core processing sistemnya, external datanya udah bagus, unstructured datanya juga sudah di flow-nya sudah bagus. Kemudian mereka udah put data produknya based on berdasarkan temanya masing-masing dari vendor, customer, brands, product, service, dan employee. Kemudian secara arsitektur juga mereka consumption-nya sudah bagus. Tapi secara use case, nah ini nih kalau teman-teman lihat di flow terakhir ya, itu sometimes di si data produk ini nggak bisa drive business value. Kenapa? Apa yang terjadi biasanya? Company kurang mengenal behavior dari usernya. Kira-kira digital application yang kayak gimana sih yang user butuhkan dengan menggunakan aplikasi saya misalnya. Atau kita punya track data produk untuk advanced analytics nih. Kira-kira apa sih yang bisa kita bisa tawarkan kepada user untuk menggunakan ini gitu. Kalau kita udah kenal sama user kita seperti apa, itu akan meningkatkan business value, means itu akan impact juga ke profit kita. Mungkin beberapa data produk yang terkenal atau mungkin rekan-rekan tahu juga, itu adalah salah satunya Google Analytics. Itu salah satu data produk. Instagram, kira-kira data produk bukan? Oke, coba Instagram atau Facebook, kira-kira data produk nggak ya? Nanti mungkin bisa di-put di situ ya. Jadi itu bukan data produk, itu hanyalah platform tapi didukung oleh data gitu. Data produk apalagi sih kira-kira? Ada salah satu produk yang cukup unik. Salah satu company ini mengembangkan produk sikat gigi gitu. Sikat gigi ini adalah output dari data produk. Jadi dia bisa tahu kira-kira hari ini bagian mana yang kita belum sikat. Nah, atau atasnya atau bawahnya gitu. Nah, dia berdasarkan bisa ML biasanya, machine learning. Kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman
perlu kita pahami bersama-sama, data produk tuh macam-macam. Nanti use case-nya kita bisa lihat deh. Oke, mungkin di sini siapa nih? Saya sekarang product owner, data product owner gitu. Jadi product owner juga biasanya pegang requirement dari bisnis side, disampaikan kepada developer, itu biasanya product manager. Kalau di Dekatalis ada lagi roles namanya data product owner, itu biasanya hasil yang sudah diterjemahkan oleh product managers kita infokan lagi ke data science atau machine learning team itu untuk create recommendation atau personalization. Sebenarnya apa sih yang kita mau? Kita mau data sesuai sama customer needs tadi yang saya infokan di awal. Kemudian gimana cara kita ngedapetinnya? Kita bikin assumption dan kita masukin biases di sini. Itu yang kadang-kadang nggak kita step gitu. Oke. Kira-kira apa sih data product owner atau data product manager yang dibutuhkan, atau ini roles apa sih gitu? Mungkin teman-teman lihat dari sebelah kiri, ini product manager. Nah, beberapa skill product manager yang dibutuhkan industri saat ini, biasanya mereka memahami mengenai product strategy untuk mengetahui siapa sih penggunanya. Kemudian kira-kira market size bucketnya tuh seperti apa gitu, product discovery atau bisnis impact-nya kayak gimana. Nah, jadi gimana cara kita go to market-nya seperti apa. Kemudian dari sisi yang sebelah kanan itu di data scientist skill set-nya kita bisa lihat kira-kira data apa yang dibutuhkan. Data ingestion-nya dari mana? Apakah structured data ataukah unstructured data? Itu perlu difilter biasanya. Apakah datanya sudah clean? Apakah formatnya sudah benar gitu? Teknologi apa yang dipakai untuk kita serve itu biasa kita biasa kita eksplorasi lagi di sana, model apa yang kita bisa pakai. Itu di data lake dan warehousing. Kemudian siapa yang pakai ini, usernya siapa, business ownernya siapa. Itu juga mempengaruhi dalam menyajikan data ya untuk unlock customer and business value. Jadi gabungan dari skill set ini membuat kita sebagai data product manager itu bisa melihat dari sisi yang berbeda. Bukannya saya memisahkan antara product manager dengan data product manager, tapi sebenarnya semua product manager seharusnya memiliki pandangan seperti ini. Jadi mereka tidak bisa tuh misahin antara data set skill dengan product management skill aja. Jadi emang harus digabung. Karena akan membantu kita nantinya untuk prioritasi. Jadi beberapa shareholder manajemen juga kita bisa lihat dari sisi yang berbeda gitu. Ketika kita sudah menguasai skill-skill tersebut. Oke, kira-kira apa nih gabungannya dari skills yang udah ada? Mungkin dari Altera Academy beberapa kursnya udah mengarah ke sana ya. Di software engineering-nya juga udah ada gitu, di statistik or predictive analytic-nya juga udah ada, dan kemudian domain knowledge-nya juga udah ada. Jadi kira-kira irisan-irisan ini yang dibutuhkan oleh company saat ini, yang kira-kira bisa membuat bisnis atau produk yang kita hasilkan itu drive business value. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu terkait EDA, itu eksplorasi data analitik, statistical programming, ini juga biasanya kita pakai Python atau R, BI and Stats Tools sekarang udah banyak, kita bisa pakai Looker, sekarang Google Data Studio udah convert ke Looker, Power BI, ClickSense, banyak banyak tools yang kita bisa pakai, banyak pelatihan yang juga kita bisa ikuti gitu ya, untuk memenuhi skill-skill ini. Oke, ada yang tahu nggak ini apa? Biasanya kalau dari product management, pasti pernah dengar namanya user story ya. Oke, mungkin kalau dari company yang udah agile atau yang menerapkan agile dalam proses frameworknya, itu biasanya udah paham nih user story-nya apa. Kenapa dibuat biasanya lebih simple experience. Kalau kita lihat yang paling kiri,
itu expected user story yang diinginkan. Jadi misalnya user personanya apa, dia mau ngapain, serta benefitnya apa kepada user. Itu biasanya yang paling kiri nih. Ketika kita punya ini, kita nggak boleh berhenti di sana. Jadi user story yang kita punya, kita bisa gali lebih dalam dengan tambahan data. Kira-kira kita yakin nggak dengan data yang kita punya? Kira-kira datanya cukup nggak? Kira-kira bisnis outcome-nya apa nih? Ini kalau misalnya kita lihat yang tengah. Jadi ini ada beberapa step tergantung dari maturity company tersebut. Kemudian kira-kira signalnya apa yang bisa kita lihat dari sini? Kalau kita lihat lagi yang paling kanan ini, oke, biasanya udah ada tim DS-nya. Biasanya udah ada data science teams-nya, udah ada data platform timnya, udah ada machine learning timnya. Itu bisa cek bagaimana sih kita bisa measure produk ini. Jadi di user story itu kita udah bisa bangun juga instrumennya apa, modeling apa yang bisa kita pakai. Experimentation timnya mungkin udah bagus, kemudian kita bisa coba-coba experimentation framework apa yang bisa kita gunakan dalam membangun produk ini. Itu ya. Jadi dari driven features simple yang paling kiri, kita mau ke driven capabilities, di outcome-nya yang kita mau maksimalin. Oke. Teman-teman mungkin pernah lihat skema seperti ini. Ini flow-nya data. Biasa di big data ya. Biasanya di big data. Itu kalau teman-teman lihat di paling kiri, sumbernya datanya, kita capture data dari mana aja nih, online transaction systemnya atau dari database-nya, itu CDC biasanya, itu mirroring ya. Kemudian event collector, kira-kira event apa yang ketangkep lewat apa. Logs-nya, misalnya teman-teman habis buka aplikasi, tutup lagi, itu ke-capture tuh. Third party APIs-nya seperti apa. Biasa dari source. Kemudian dari sana, flow-nya biasanya adalah di-ingest atau di-transformation ini oleh data engineer. Kira-kira dari source yang udah ada, kita buat data modeling ini seperti apa. Di The Catalyst, kita udah pakai DBT nih sekarang. Kita udah mulai pakai DBT. Kemudian untuk arsitektur manajernya atau workflow manajernya, kita udah pakai Airflow juga. Di sana biasanya untuk batch streamingnya kita pakai Spark. Batch query engine-nya ada beberapa yang pakai Hive. Di beberapa e-commerce itu kita pakai Hive. Kemudian library Python-nya itu standar ya, ada Pandas, ada NumPy, macam-macam lah. Event streaming-nya biasanya pakai apa? Biasa kita Kafka topiknya kita seperti apa. Ada juga yang pakai AWS. Kemudian untuk stream processing-nya itu kita lihat biasa dipakai sekarang Spark yang lagi hype ya. Spark, Flink, itu biasa Spark ya biasanya. Kemudian data warehousing-nya seperti apa, kita biasa cek pakai BigQuery atau Amazon Redshift, Snowflake, macam-macam lah. Itu di The Catalyst kita pakai Google BigQuery. Kemudian dari ingestion and transformation kan kita lihat ke kanan ya, itu disimpannya di mana, di data lake-nya seperti apa. Apakah formatnya apa, S3, SDFS, paket format kah? Nah, kita juga perlu tahu gitu. Kenapa sih kita perlu lihat flow of data ini? Karena apa? Ketika ada data yang kita mau cek, kita nggak perlu, kita udah tahu nih logiknya. Oke, data ini nggak ke-capture, sumbernya dari mana nih? Ada masalahnya di mana? Karena kan biasanya yang ditawarkan sama data engineer itu outputnya ya. Kalau teman-teman sebagai BA atau sebagai product management, kalau teman-teman nggak tahu kira-kira ini dapatnya dari mana, itu akan makan waktu lebih banyak gitu. Kira-kira itu ya kegunaannya. Kenapa kita harus paham mengenai flow of data kita dari company kita gitu. Masing-masing company pasti punya flow of data yang berbeda. Ini yang tadi saya jelasin. Jadi source itu generate relevant business operational data, biasa kita ambil dari mana, kemudian diekstraknya ke operational system yang seperti apa, ditaruh di storage yang seperti apa, itu apakah transformasinya sudah bagus atau belum, structure-nya seperti apa, kemudian di storage-nya di mana, biasanya generate-nya apakah harian atau jam-jaman, berapa menit sekali, itu kita perlu tahu juga. Kemudian dari dataset yang udah ada,
biasanya data analitik bisa masuk di roles itu ya. Itu dia bisa query dan processing langsung. Atau jika company-nya sudah ada data scientist, itu bisa dijadikan sumber sebagai pembuatan data model juga. Ada historical query-nya, biasanya udah ada data set-nya, kemudian prediktifnya juga seperti apa. Dari sini ini seru sih. Kalau misalnya kita lihat di historical dan prediktif ini, kita bisa lihat kira-kira apa yang udah terjadi nih. Sebelumnya datanya ini seperti apa gitu. Misalnya kita pengen lihat data Ramadan kemarin tahun lalu seperti apa. Kita bisa prediktif nih. Kita bisa lihat kira-kira trennya seperti apa ya di Ramadan ini. Nah, ini biasanya kita bisa lihat dari set di historical dan prediktif data set. Dan jangan lupa untuk outputnya juga gak kalah penting. Dari sana ya makanannya udah harus di set enak gitu ya, biar sekali lihat udah langsung kelihatan oke, key metricnya itu di sini kayak gitu ya kira-kira ya, secara data flow. Oke, ini teknologi yang kita pakai di Decatalis. Mungkin teman-teman bisa sebagai bahan reference, bisa explore lebih lanjut. Mungkin teman-teman mau belajar lebih lanjut, silakan. Dari data solvingnya kita pakai Google BigQuery, kemudian kita pakai GDS. Sekarang GDS itu udah jadi Looker. Pipeline application-nya kita pakai Spark. Beberapa ada ETL pipelines, extract, transform, float. Beberapa juga kita udah ada yang real-time basis. Itu biasanya kita untuk catch up fraud analysis di sana. Kemudian real-time marketing juga itu biasanya kita pakai untuk support grow pipelines ya. Dari sana juga kita lihat data tools-nya ini udah common ya, Spark, Kafka, Airflow. Di sana kita bisa cek kira-kira dataset mana yang mungkin merah atau ada bermasalah seperti apa, kita bisa track lebih mudah tuh. Nah, Kubeflow itu biasa dipakai sama ML atau data science. Kemudian infrastrukturnya kita pakai apa? Kita bisa pakai Terraform sekarang. Docker itu untuk kita nggak perlu sulit lagi untuk misahin environment-nya, jadi kita bisa pakai Docker, kapanpun bisa diakses. Kemudian untuk encryption-nya juga kita gunakan Vault sekarang. Monitoring kita biasa pakai Prometheus atau Grafana. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti. Nah, ini kira-kira contoh modern digital bank. Structure-nya dari sisi Google Cloud ya. Jadi ini saya ambil dari Google Cloud. Mungkin teman-teman pernah baca atau pernah melihat kira-kira arsitektur flow-nya seperti ini. Di sana ada channel service-nya, di sebelah kiri tadi yang source ya, integration dengan API connector, dan siapa yang pakai, biasanya data science dan data analis. Di sana mereka biasa buat personalization, biasa buat AI, risk modeling-nya seperti apa, itu bisa kelihatan di sana. Kemudian ya tadi insight dan analysis-nya juga udah jadi sekarang udah Looker ya bentukannya. Kemudian AI ML pipelines-nya itu biasa di Vertex AI. Dari sana kita bisa cek juga event atau transformation hub-nya pakai apa. Biasa kita pakai ELT ya, biar kalau dulu mungkin tradisional arsitektur kita pakai ETL, sekarang data flow kita ELT. Jadi kita load dulu semua datanya, baru nanti di bagian transformnya biasa data analisis lah atau data engineer yang masuk di sana. Kemudian ya ini untuk Google Cloud ya biasa digabungi oleh API connector di sana. Hasil akhirnya di enterprise services itu sebagai data produk juga kita bisa lihat reporting registration atau risk fraud management seperti apa. Jadi application service ini juga bisa kita tawarkan sebagai base untuk data produk. Misalnya contoh di KYC AML, credit scoring, itu bisa kita jadikan pengembangan kira-kira data produk kita mau seperti apa nih dari situ gitu. Oke, teman-teman ada yang pernah lihat kenapa nih biasanya terjadi seperti ini? Klien ngejelasinnya nih paling kiri ya, kita lihat dari kiri atas, ini menarik nih. Klien ngejelasinnya saya mau tempat duduk
ayunan gitu ya, di atasnya ada sofa, ada bantalnya biar empuk gitu, terus murah gitu ya. Kemudian data arsiteknya bilang wah kayaknya klien maunya seperti ini ya, udah heboh gitu. Ini contoh rekaman aja ya. Engineer desainnya seperti apa. Terus kita lihat lagi budgetnya ada nggak gitu. Setelah kita udah paham, clear request bisnisnya tuh seperti ini. Kemudian insurance-nya seperti ya, estimator biasanya suka ada di data engineering-nya. Kita buat seperti kayak gini. Inspektor expect itu ya. Kayaknya ini di sini nggak bisa, di sana nggak bisa. Risk-nya mungkin terlalu banyak dicek gitu dari sisi risk. Kemudian ternyata hasil akhirnya seperti itu ya, what the customer really want, the project was documented. Nah ini nih, how the project was documented. Ini kita biasanya suka skip gitu. Jadi deskripsi dari permintaan customer-nya udah bagus. Engineering juga udah tahu apa yang mau dibikin. Product manager-nya udah jelasin. User story-nya seperti ini. MVP-nya seperti ini. Kemudian kadang-kadang mereka lupa kalau misalnya salah satu dari mereka resign, nggak ada dokumentasinya atau nggak ada PRD-nya, biasanya kita sebut seperti itu ya. Kalau untuk product management itu kita lose gitu, kita nggak ada. Ini yang mau saya highlight di gambar ini. Selain dari komunikasi antar departemen yang nggak boleh silo juga gitu. Jadi kalau bisa kumpul, kalau bisa offline meeting, offline meeting. Kalau nggak bisa atau virtual meeting setiap hari, kalau bisa setiap hari ketemu gitu. Jadi ada continuous integration gitu antara masing-masing departemen dari masing-masing squad atau klannya gitu ya. Jadi di situ pentingnya project construction cycle di sini. Ini yang mau diinfokan di gambar ini gitu ya. Gimana nih cara building data product? Pertama tadi saya udah bilang, kita perlu tahu bisnis understand. Kita perlu tahu bisnis apa yang mau dicapai sih sama bisnis gitu. Bisnis objektifnya apa gitu. Situasinya seperti apa. Kita cek dulu recent situation-nya seperti apa. Apakah misalnya data atau KPI yang kita punya numbernya misalnya 10, kita perlu tahu recent situation-nya seperti apa. Kemudian kita perlu menentukan juga, ini kalau kita lihat yang paling kiri ya, kita perlu menentukan data goal-nya seperti apa. Gimana caranya kita nanti cek data mining-nya. Project plan-nya seperti apa, framework-nya mau waterfall, mau agile, seperti apa. Kita perlu tahu business understanding-nya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah data understanding. Kita perlu lihat cara collect datanya seperti apa sih. Data yang udah ada, kalau udah di-describe di sana tuh seperti apa. Explore datanya kayak gimana. Gimana cara kita mastiin data ini bagus atau enggak. Jangan-jangan cuma misalnya, itu datanya bagus, itu datanya jelek. Masing-masing orang punya parameter yang berbeda terkait data tersebut. Itu biasanya karena kurangnya komunikasi. Jadi kita udah ada standar untuk data quality-nya nih. Itu pentingnya di data understanding. Ngobrol, kita harus komunikasi. Kemudian yang ketiga apa? Data preparation. Kita udah paham nih datanya seperti apa, collect datanya seperti apa. Kita siapin, kita pilih data mana aja yang kira-kira berpengaruh sama metriknya. Kita pilih data apa aja yang perlu kita liatin, yang perlu kita monitoring. Apakah datanya udah clean? Kita monitoring juga di sana. Construction datanya seperti apa? Formatnya kayak gimana? Ataukah masih teks aja? Atau misalnya words itu udah ada spasinya atau enggak? Kita harus cleaning di sana. Format datanya kita harus sesuaikan dengan apa yang diinginkan untuk describe produk ini. Kemudian masuk ke modeling. Kalau misalnya di tim data science dan machine learning, biasanya mereka akan lakukan eksperimental hampir setiap hari. Beberapa perusahaan seperti Google misalnya, itu mereka lakukan lebih dari 1 juta kali eksperimen setiap hari. Itu iteration. Untuk apa? Untuk nentuin modeling tekniknya kira-kira yang bagus seperti apa.
tes desainnya seperti apa yang bagus, A/B testingnya kayak gimana. Sekarang beberapa aplikasi udah menyediakan A/B testing secara automation gitu. Atau di beberapa company juga kita udah pakai automation test secara berkala. Jadi CI/CD-nya udah otomatis gitu. Kita build modelnya dari sini, kita lihat assessing modelnya seperti apa. Jadi ini dilakukan setiap hari. Evaluation, kita cek resultnya seperti apa, hasilnya kayak gimana nih. Apakah modelingnya ini bagus secara presisi, berapa persen yang dihasilkan, prosesnya seperti apa, apakah itu memakan waktu yang lama, beberapa detik atau beberapa menit, kira-kira next step-nya seperti apa. Kemudian dari sini juga kita bisa cek deployment-nya kayak gimana. Dari hasil yang udah kita punya tadi, plan deployment-nya seperti apa, monitoring dan maintenance-nya kayak gimana, final report-nya seperti apa, project-nya seperti apa. Biasanya karena kalau teman-teman mungkin paham MVP, Most Valuable Product, itu kira-kira shippable product-nya kayak gimana yang mau kita tawarkan ke customer. Nah, mungkin kita iteration langsung jadi mobil listrik misalnya. Mungkin ya pelan-pelan dulu, mungkin mobil ya bentuknya mobil kayu dulu, terus kita tambahin sensor. Jadi secara berkala gitu, iteration. Ini dilakukannya kayak gimana sih? Biasanya makan banyak waktu atau enggak? Tergantung framework yang digunakan oleh company tersebut ya. Beberapa ada yang pakai waterfall framework. Tapi kalau di Decatalis kita pakai Agile, kita udah LSS, namanya Large Scale Scrum. Itu ini dilakukan nggak ada dependensi antara satu sama lain, tapi komunikasi. Jadi ini bisa dilakukan secara paralel. Mungkin misalnya 1 dan 2, business understanding sama data understanding itu dilakukan di minggu pertama bareng-bareng semuanya. Data preparation sama modeling juga dilakukan bersama, jadi irisan kayak gitu ya. Mungkin bacanya seperti itu. Makanya saya step di sini. Biasanya yang kita pakai dari Decatalis di DK itu kita pakai continuous integration and collaboration. Jadi agile secara paralel gitu ya. Oke. Kita masuk ke use case business understanding. Oke, kita ambil contoh objektifnya perusahaan ini mau naikin customer loyalty 10%. Biar servisnya tuh lebih personalized. Biar customer ngerasa, wah, ini perusahaan ini nih kayaknya ngerti gue banget nih gitu. Ya, kok gue kayaknya didengerin ya sama ini, gue ngelakuin ini kok kayaknya gue didengerin. Mungkin beberapa rekan-rekan pernah ngalamin kayak di WhatsApp kita lagi ngobrolin sama teman kita, ke ini yuk nanti nonton film ini nonton film ini gitu ya. Terus tiba-tiba iklannya masuk, kok tiba-tiba kok ditawarin film ini ya gitu, film yang sama dengan apa yang kita obrolin. Itu karena satu environment, jadi mereka udah pakai AI, udah pakai ML model, gimana caranya customer tuh kayak ngerasa ini customer banget gitu, ini gue banget gitu ya. Jadi objektifnya kita bisa cek, jangan lupa harus bisa ke track, dan jangan dalam bentuk words aja, selalu masukkan itu numbers di sana biar kita bisa track kira-kira berapa persen naiknya, berapa persen turunnya gitu. Jangan cuma describe tanpa kita bisa cek gitu ya, kuantitatifnya seperti apa. Kemudian sukses kriterianya kayak gimana kita perlu tahu. Kayak misalnya, naikin customer loyalty itu apa sih ciri-cirinya, kira-kira apa nih bisnis kriterianya customer belanja lebih lama di website kita, misalnya dari e-commerce company ya, 10% lebih lama gitu dari biasanya. Mungkin tadinya satu page cuma 3 menit, sekarang bisa 5 menit gitu ngeliatin page-nya itu. Kemudian mungkin dia lebih banyak buka page yang ada 30% lebih banyak dari setiap visit. Dari sana kalau kita udah tahu business understanding-nya, kita cek data understanding-nya. Kira-kira apa yang kita butuhkan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas seperti ini. Mungkin mungkin dari data source-nya, web logs-nya seperti apa. Dari kita masuknya dari channel yang mana,
mungkin dari IG atau kita masuk dari Facebook, kemudian kita ke redirect ke e-commerce page tersebut. Dari purchase datanya juga kita bisa cek produk database-nya, kira-kira si customer lihatnya kebanyakan kategori produk yang seperti apa ya. Dari sana sebenarnya kita juga bisa lihat customer type-nya seperti apa nih. Misalnya dia kebanyakan lihat baju anak gitu ya, umur 1 atau 2 tahun. Oh, mungkin customer base-nya ini adalah yang baru nikah 1 atau 2 tahun punya anak gitu ya. Itu kita bisa lihat juga dari sana, dari behavior-nya seperti apa. Kemudian dari data yang udah ada, kita cek juga formatnya seperti apa. Apakah numerik atau date times ataukah simbolik. Kita perlu cek gitu ya. Siapa sih yang ngecek seperti ini? Kalau bisa sih teman-teman sendiri yang ngecek gitu. Kalau teman-teman punya akses ke BigQuery atau ke data lake-nya atau ke data warehouse-nya, teman-teman bisa langsung cek, bisa kasih masukan juga atau input ke data engineer. Kita kira-kira pengen pakai data yang formatnya seperti ini nih. Atau misalnya format data yang di data lake sekarang mungkin masih banyak yang belum standar nih formatnya. Ada yang strip spasi misalnya kayak gitu ya. Kita bisa cek pakai Python juga ya untuk ini ya, library-nya, atau kita bisa cek manually gitu. Kemudian metodenya seperti apa untuk capture datanya, itu kita bisa lihat juga dari data structure tadi ya, kita dari data arsitekturnya, kira-kira metode apa yang untuk capture data ini, apakah sebulan sekali, ataukah 1 menit sekali, ataukah near real time misalnya 2 jam sekali. Itu mengetahui ini tuh kita bisa kita bisa kasih insight ke kita bahwa oke, data update seperti ini. Kita bisa tahu kira-kira kalau misalnya kita buat dashboard itu kira-kira kapan update datanya berlangsung. Kemudian kita udah paham nih datanya, udah tahu data understanding. Oke, waktunya untuk preparation datanya. Atribut apa yang sesuai sama goals dari datanya. Given atribut seperti apa yang perlu kita masukin, misalnya warna kah, atau tadi kategori dari produknya. Kemudian gimana cara kita cleaning datanya, ada missing data atau enggak, datanya error atau enggak, tiba-tiba misalnya trennya menurun padahal sebelumnya enggak. Itu kita harus lihat di sana measurements-nya benar atau enggak. Kemudian mungkin kita perlu integrated data dengan external sources. Kita bisa tambahkan misalnya data KTP dari eksternal, atau kita mungkin bisa pakai pencitraan satelit untuk data eksternal. Kita bisa pakai itu sebagai tambahan data. Itu nanti biasanya kita minta API-nya di open, kita bisa integration datanya di sana gitu ya. Dulu waktu saya di mining untuk cek pekerjaan kompetitor kan nggak mungkin kita minta data ininya dong, kita minta data infrastrukturnya kayak gimana, kira-kira setiap bulan mungkin kita mampir gitu, kita mau cek pembangunan datanya sekarang ada company yang jual data tersebut ya, legal itu pencitraannya seperti apa, kita dari sana biasanya cek machine learning-nya seperti apa. Kira-kira kalau misalnya udah ada infrastruktur yang seperti ini, itu dia udah di stage mana secara mining proses ya. Untuk di coal mining atau gold mining itu udah biasa pakai pencitraan satelit untuk integration data. Format datanya kita lihat ada isu nggak sebelumnya dari modeling yang kita punya. Apakah cocok untuk dibaca oleh modeling-nya data science, itu kita perlu siapin juga. Di sini kita masuk ke modeling. Modeling tekniknya seperti apa? Sentimen analisis, kita cek, kita prediksi event, kita prediksi amount-nya, mudah apa enggak interpretable-nya. Jangan sampai malah modeling tekniknya bagus tapi kompleks gitu. Dan tidak mudah untuk diimplementasikan. Kita perlu komunikasi lagi ya, penting ke tim data science di sini. Kemudian kita generate test design untuk bagian modeling ini. Kira-kira rekomendasi apa yang kita buat untuk customer, dan mungkin kita pengen bikin juga rekomendasi model untuk session yang customer. Itu biasa di
testing design, A/B testingnya kita jalan di sana. Modeling, build modelnya kita lihat apa? Clustering, purchase at database, related customer dengan session information itu seperti apa? Kita bisa lihat di sana. Assessing model yang udah ada, yang udah kita buat, kita assess, kita compare sama model sebelumnya. Ini relevan nggak sih? Gitu. Kita balik lagi. Jadi kalau teman-teman bingung, biasanya kita assessing model, gimana sih kita tahu modelnya ini benar atau enggak? Kita balik lagi tadi ke objektifnya. Benar nggak sih? Itu relevan nggak sih? Akurat nggak? Kalau nggak kita ubah. Berguna nggak gitu? Kira-kira bisa di-deploy ke production nggak? Terlalu mahal atau enggak misalnya? Terlalu banyak memakan waktu atau enggak? Gitu ya. Biasanya di modeling kita diskusi hal-hal tersebut. Evaluation the results. Kira-kira ada tren yang unik nggak yang kita bisa lihat, yang kita bisa highlight? Apa aja nih yang kita bisa cek? Kita bisa ranking mungkin 1, 2, 3. Kita bisa bikin berdasarkan grup-grup tertentu. Itu kita bisa lihat di evaluation result. Lebih mudahnya biasa kita buat kita buat modelnya kita buat dashboardnya biar kelihatan itu lebih mudah ya. Kalau untuk non-tech kita ngomong ke business user itu bisa lebih mudah tuh kalau lihat trennya seperti apa. Kita review prosesnya masing-masing. Kira-kira stage mana nih yang berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian kita juga tentukan ketika stepnya ini udah bagus, kira-kira step apa yang perlu kita tambahkan lagi untuk improve value dari model yang kita punya. Oke, setelah evaluation, kita jangan lupa juga untuk deploy. Cara kita komunikasinya gimana ke customer, go to marketnya seperti apa, visualization yang ditampilkan seperti apa, orang-orang siapa yang perlu kita undang, business owner-nya siapa, itu kita perlu tentukan juga. Untuk monitoring sama maintenance, kita cek kira-kira assumptions-nya apa aja sih dari data produk yang kita lagi bangun ini. Kira-kira ada perubahan nggak di masa depan, misalnya kayak COVID, mungkin trennya sekarang berbeda, misalnya setahun atau 2 tahun lagi nggak ada COVID, mungkin itu sebagai assumption kita, mungkin seasonal trennya udah nggak bisa kita pakai, artinya kita perlu perbarui. Penting untuk infokan seperti ini kepada company secara luas atau business owner-nya siapa, untuk untuk manajemen shareholder-nya gimana gitu ya. Kita bisa kasih tahu risknya tuh seperti ini nih. Mungkin data produknya udah obsolete, kita nggak bisa pakai. Mungkin kita harus pakai dengan cara yang lain. Kita udah put di awal ketika kita bikin data produk. Kemudian yang terakhir final presentation. Kita produce final reportnya seperti apa, kita kemas dengan baik. Dan jangan lupa juga di project-nya kita review kesulitannya di mana. Biasanya dalam Agile Framework kita adakan overall retrospektif. Itu kita bisa lihat difficulty dari pembuatan data produk ini seperti apa. Dari internal penting, jangan cuma dari sisi user aja, mungkin dari tim member juga ada yang mau kasih masukan. Mungkin kita kurang jelas dalam menjelaskan requirement-nya, atau modelingnya terlalu sulit untuk dipahami oleh teman-teman di luar data science, itu kita perlu tahu. Jadi member interview kita dari internalnya juga kita gali feedbacknya seperti apa, dan dari customer. Karena kenapa? Biasa internal feedback lebih cepat datangnya. Karena kan biasa MVP kita kirim ke customer pakai sebulan, baru kita dapat customer feedback, NPS score-nya seperti apa. Jadi dari sana biasanya agak telat tuh feedbacknya ya. Sedangkan kita udah harus jalan, iteration-nya udah harus jalan. Oke, ini saya suka sekali nonton film Netflix, atau dia ada dari manapun lah ya. Sekarang lagi senang Netflix. Sherlock Holmes ini salah satu film yang saya suka. Ini saya ambil dari adegan di mungkin di Thatcher, mungkin teman-teman yang suka Sherlock Holmes tahu adegan ini. Dia bilang ke Watson, intuisi itu jangan dilupakan ya, John, katanya gitu. Dia represent data processing too fast for the conscious mind to comprehend. Jadi dalam menentukan, dalam membangun data products atau cara kita ngelihat data product mindset, juga kita nggak boleh lupakan intuisi. Intuisi ini dibangun apa? Dibangun karena kita membiasakan diri juga melihat data. Jadi intuisi yang dimaksud bukan hanya intuisi assumption belaka, tapi
ini dilakukan untuk rekan-rekan yang udah terbiasa menggunakan data, biasa tuh lebih cepat. Oke, kira-kira mungkin dengan cara seperti ini terlalu mahal atau mungkin ada cara yang lebih cepat. Jadi ketika kita bangun solusinya seperti apa, itu biasanya berdasarkan intuisi juga. Di luar kita juga support berdasarkan data yang ada ya. Itu yang ingin disampaikan di quotes ini. Oke, contoh top data driven companies Uber, untuk teman-teman biar refresh lagi kira-kira gunanya tuh apa sih mindset data produk, kenapa sih produk nggak produk aja gitu. Kita lihat kegunaannya tuh lebih gede, impact-nya lebih besar. Kayak Uber, dia charge customer dengan pricing model, search pricing model berdasarkan geolocation sama demand-nya. Mungkin kalau di sini Gojek kita atau apa sih sekarang Grab, itu berdasarkan dari jamnya, dan customer juga tahu gitu. Ya, oke, gue pulang kerja mau cepet sampai rumah gitu. Ya udah, kalau di daerah misalnya daerah Kuningan atau mungkin di daerah Harmoni lagi macet-macetnya, kita charge 2 kali nggak apa-apa ya gitu, misalnya kayak gitu. Oh, oke nggak apa-apa gitu. Atau mau coba pakai taksi 50% lebih murah nih misalnya, try taksi mau coba, oke nggak apa-apa, infoin, atau kita mau nunggu dulu, nanti infoin aja deh kalau misalnya udah nggak terlalu macet. Uber tuh dengerin customer customer requestnya seperti apa, customer needs-nya kayak gimana, dan mereka juga paham kalau oke, gue bayar lebih mahal tapi bisa sampai lebih cepat, it's okay gitu. Jadi nggak ada harga yang terlalu mahal atau terlalu murah, yang ada ini customer didengerin nggak sih gitu. Jadi kayak gitu ya cara ngelihatnya. Netflix, tadi yang saya sebutin, ini company benar-benar data driven banget gitu. Mungkin setelah Google dan Amazon, itu kayak udah pionir ya, mereka di bidang data driven atau data inform kita sebutnya sekarang, di mana intuisi sama data driven tuh digabungin. Data inform, even kayak mereka track kira-kira siapa aja yang nonton TV show. Kita pause-nya di apa namanya, di menit keberapa misalnya. Kita nonton film horor 70 menit, 75 menit kita udah close misalnya. Oh, si Netflix akan kasih rekomendasi, oke, kira-kira yang film horornya nggak terlalu menakutkan kayak gimana, dia kasih tuh. Dari situ aja kita udah bisa cek data yang dia record ya. Semuanya itu berdasarkan data. Kayak contohnya di sini dibilang kayak television rating point. Nah, kita kan suka checklist tuh, oke ini tabsnya 1, tabsnya 2, itu nanti akan mempengaruhi rekomendasi Netflix. 80% dari film yang ditonton di Netflix itu berdasarkan rekomendasi tadi. Jadi bukan user nggak choose gitu. Itu berdasarkan rekomendasi yang Netflix tawarkan ke user. Dia dapat credit calculation-nya, dia dapat LTV-nya, dia juga bisa lihat rewards programnya, dia bisa cek device apa yang mereka pakai. Kelihatan dari sana. Mungkin kalau dari HP pengennya lihat yang nggak terlalu dramatikal, mungkin lebih seneng kalau misalnya di TV ngelihatnya yang dramatikal gitu, dia sesuaiin tuh. Oke, kalau di HP customer kayaknya jangan kasih, kayaknya yang casual movie deh kayaknya kita kasih untuk yang di HP. Tapi kalau yang kita lihat di TV, oke kita kasih yang blockbuster movie gitu. Itu berdasarkan data. Kemudian yang unik ini saya put di sini, Coca-Cola. Itu dia ada use case saat ini ada atlet launch ya, dia tracking real time. Jadi teman-teman lihat nih distribution heat map-nya, kira-kira ketahuan gitu di mana yang customer lagi banyak. Mereka nanti mesin apa namanya, vending mesinnya itu akan otomatis info, atau si business owner-nya bisa cek tuh gitu. Wah, di sini kayaknya udah terlalu penuh nih. Kira-kira orang nunggunya kebanyakan. Mungkin kita harus ganti male female rasionya seperti apa, return visitornya kayak gimana, hourly numbernya kayak gimana. Oke, mungkin di jam-jam pagi minuman yang paling banyak ini, besoknya kita bisa ganti vending mesinnya. Kalau jam-jam pagi, oke, kita ganti mesin yang minuman yang seperti ini. Kalau siang kita ganti yang seperti ini. Mungkin malam kopi gitu ya, biar nggak terlalu ngantuk. Ya, disesuaikan sama heat map yang ada di sini.
Kemudian di others example itu tadi ada namanya Smart Launch, itu gabungannya Coca-Cola Company sama retail company. Dia akan menunjukkan order volume yang tadi ya. Jadi lihat di sana ada TV tuh, bisa ketahuan best selling itemsnya apa. Jadi operatornya bisa adjust. Udah nggak perlu dikasih tahu lagi besok lu siapin ini ya gitu. Dia bisa lihat oke. Ya udah habis ini, kita bisa lihat merchandising strateginya, kayaknya ini lebih laku, kita siapin merchandise-nya lebih banyak gitu. Jadi ada opportunities, ada growth opportunities di sana yang dimana nanti akan mengakibatkan profitable untuk company. Oke, mungkin udah hampir di penghujung slide. Ini beberapa buku yang saya sarankan untuk teman-teman baca ketika punya waktu luang 1 jam mungkin di hari Jumat misalnya. Silakan gitu. Untuk produk analitik ini biasanya teman-teman akan lihat berdasarkan use case. Saya lebih senang buku yang nggak teori doang, biasanya berdasarkan use case, berdasarkan example dari industri yang ada saat ini. Ini yang paling kiri mengenai produk analitik. Kemudian yang sekarang saya sering baca itu udah kayak kamus berjalan ya. Itu Priyanka Vergadia, itu Google Cloud Leader sekarang di Google. Itu udah kayak komik, itu bagus banget dalamnya dan mudah untuk dicerna. Kalau teman-teman mau lihat, tinggal buka aja gitu. Kira-kira arsitektur modelingnya seperti apa, kita bisa coba-coba yang kayak gimana. Dan yang ketiga, data pipelines untuk analitik ya, processing. Untuk beginner ini bagus, menurut saya, untuk paham mengenai konsep data arsitektur seperti apa, flow-nya kayak gimana di masing-masing company. Kira-kira yang dibutuhkan dari masing-masing departemen seperti apa. Ini rekomendasi, silakan di capture, silakan dibaca. Kalau teman-teman punya waktu luang bisa dicek di Kindle dan lain-lain. Inspiring movies, saya suka banget nonton film. Banyak film-film mengenai data, dan ini beberapa yang true story. Yang sebelah kiri itu Moneyball, mungkin teman-teman bisa, nanti saya spoiler gitu ya, nonton aja gitu. Moneyball dia gunain data untuk ningkatin, untuk ngambil, untuk choose siapa aja yang kita harus masukin ke draft next season gitu. Kemudian margin call ini juga based on data. Kalau teman-teman lagi senang saham, bisa cek di sini juga kira-kira keputusan apa yang mereka harus ambil based on data yang udah ditemukan insight. Karena insight ini mereka ngelakuin ini gitu untuk mereka prevent company-nya bangkrut gitu, menggunakan data gitu. Kemudian yang terakhir itu imitation game. Salah satu aktor favorit saya, Benedict Cumberbatch, dia menjadi Alan Turing, salah satu penemu enigma ya. Dia bisa tracking enigma itu menggunakan data juga gitu. Teman-teman bisa lihat lah. Oke. Demikian yang bisa saya share. Terima kasih atas waktunya. Silakan kalau mau bertanya. Wow, thank you nih Mas Abi. Sekaligus jadi penutup buat ini ya, presentasinya Mas Abi untuk merekomendasikan movie buat teman-teman, mungkin cocok banget buat ditonton di weekend ini guys. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman, mungkin sekitar 5-7 pertanyaan ya teman-teman ya. Oke, yang pertama nih paling atas sendiri nih Mas Abi dari Anonymous. Bagaimana cara yang baik dan benar dalam menganalisis dan mengelola data yang sangat besar atau mungkin disebut big data ya? Gimana nih Mas Abi? Jawab langsung aja ya Mbak ya. Oke, monggo Mas Abi. Jawab aja ya. Yang pertama, bagaimana cara yang baik dan benar dalam perspektif cara kita ngelihatnya, sebenarnya nggak ada baik dan benar ya. Yang pasti kita perlu tahu dulu structure datanya seperti apa. Gitu. Karena sebenarnya mau seberapa besar pun datanya, selama kita tahu structure datanya seperti apa, datasetnya kayak gimana, kita paham tadi itu datasetnya kayak gimana, itu kita balik ke, kita pakai big data juga nggak masalah gitu. Jadi cara yang baik dan benar ya, ya mungkin baca buku yang tadi ya, kita perlu paham mengenai structure unstructured data seperti apa, data flow seperti apa, ingestion-nya kayak gimana. Mungkin belajar beberapa bahasa pemrograman yang standar sekali, mungkin SQL itu harus dikuasai.
dengan benar gitu. Jadi kita bisa analisanya lebih baik gitu. Jangan lupa dari sini kita juga bisa cek perspektif customer-nya apa. Jangan cuma baca oke datanya seperti ini, tapi kita nggak tahu behavior yang mengakibatkan record dari data tersebut seperti apa. Jadi kita perlu tahu keterkaitannya. Itu mudah-mudahan menjawab. Baik, semoga bisa menjawab ya buat pertanyaan ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya, ada namanya nih, Faisal Chan. Saya seorang UX engineer, kerap ditunjuk sebagai project lead. Pertanyaannya, dokumentasi seperti apa sih yang harus dibuat atau disiapkan terkait data ini, Mas Abi? Oke, terima kasih Faisal, UX engineer. Oke, biasanya kamu pakai apa nih? Misalnya Figma. Figma tersebut biasanya punya UX flow, UX desainnya seperti apa. Project lead bagus ditunjuk sebagai project lead. Kita misalnya based on UX driven, taruh Figma-nya atau taruh apa ya, ada another tools, diskusikan setiap hari sama rekan-rekan timnya. Kira perubahannya seperti apa. Kalau misalnya ada version 1, version 1-nya ditulis. Oke, version 1-nya UX engine, apa namanya, UX untuk produk ini seperti ini. Kira-kira enhancement desainnya seperti ini. Pastikan semuanya tuh terdokumentasi ya di sana. Dan kasih akses. Jangan lupa kasih akses ke tim. Kira-kira memungkinkan nggak sih komunikasi sama tim data engineer sama tim yang lain? Kira-kira memungkinkan atau enggak, warnanya cocok atau enggak, apakah perlu dibuat A/B testing misalnya. Kalau kita pakai warna A, ini akan bagus. Akses edit mas, akses view access. Cukup view access aja. Gitu. Kita kasih beberapa comparison. Oke, ini kira-kira untuk yang MVP-nya enhancement-nya seperti ini gitu. Misalnya mungkin kalau kita klik satu kali formatnya cuma line doang, atau lebih bagus misalnya kita formatnya secara horizontal, diinfokan dan dikomunikasikan gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Abi. Terima kasih ya pertanyaannya Mas Faisal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous. Saya masih awam dengan data science, tetapi saya sangat tertarik dengan data science. Nih, langkah awal apa yang harus dilakukan gitu? Apakah belajar bahasa pemrograman, Mas Abi? Oke. Data science, saya perlu tahu juga sih. Background-nya kayak gimana? Misalnya benar-benar kita anggap misalnya benar-benar blank, mungkin bisa masuk ke data analis dulu ya. Gitu. Jadi data science tuh advance-nya gitu. Biasanya belajar modelingnya, biasa rekomendasinya seperti apa, machine learning-nya kayak gimana. Langkah awalnya data analis dulu deh, belajar di data analis. Itu udah banyak sekarang flow-nya seperti apa. Pahami dulu cara interpretasi data seperti apa. Yang simple aja, misalnya chart bar atau apa namanya diagram Venn misalnya, itu cocoknya untuk nampilin data seperti apa, untuk ngomong seperti apa. Jadi jangan langsung masuk ke pemrograman. Menurut saya sih pelajari dulu gimana apa yang perlu kita serve ke apa namanya, ke company untuk nunjukin data ini. Misalnya trending kita pakai line gitu, time analysis kita pakai ini, baru nanti masuk ke SQL. Mungkin SQL dulu, kemudian Python. Setelah udah tahu, kalian bisa mungkin masuk ke belajar dari toolkits dari Python tersebut, kan macam-macam ya. R misalnya untuk masuk ke statistiknya. Lakuinnya bertahap, dan jangan belajar data pemrograman tanpa kalian bikin atau kalian coba studi kasus. Buat reference studi kasus yang udah pernah kalian lakuin gitu. Karena biasanya learning by doing itu lebih impact-nya lebih bagus gitu, untuk belajar. Itu sih yang biasa saya lakukan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Abi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan menjawab 2 pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Aku tertarik dengan ini yang sebenarnya bisnis proses The Catalyst itu apa?
Dan misal kita bikin produk, contohnya itu seperti apa? Kan ini mayoritas produk yang di drive soal data kan ya. Gimana tuh Mas? Bisnis prosesnya kita pakai LESS tadi ya, Large Scale Scrum. Teman-teman bisa Google nanti LESS. Bisnis prosesnya gitu, kita bangunnya seperti itu sekarang. Produk contohnya apa? The Catalyst itu yang bikin aplikasi Bank Jago gitu teman-teman. Jadi semua aplikasi di Bank Jago itu kita yang support. Even kita nentuin warna pun kita testing gitu. Kita nentuin bentuk dari ikonnya juga, buttonnya itu kita testing. Kita melalui proses agile tadi, kita melalui proses development data produk. Produk apa sih yang contohnya yang pakai plan ahead misalnya arisan. Mungkin teman-teman di Bank Jago bisa lihat ada pocket. Nah, di sana ada bisa spread pocket, ada arisan pocket. Itu produk-produk yang kita hasilkan The Catalyst dan Bank Jago ya. Itu data produknya. Jadi mungkin kita bisa cek dari behavior. Kalau teman-teman hari ini bayar tagihan listrik misalnya 3 hari berturut-turut, nah kita bisa langsung capture tuh. Mungkin di next week, karena kita udah tahu behavior teman-teman, kita capture, kita akan nampilin, oke, ada tagihan listrik yang belum dibayar nih, mau dibayar sekarang nggak? Mau di-share ke pocket yang mana nih? Lock pocket, atau spending pocket, itu kayak gitu ya. Kalau penasaran, bisa diinstal Bank Jago. Silakan Bang. Sekalian ya. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Mas Abi, mungkin kita akan memilih. Nah, sebentar. Nah, ini dalam membangun data produk. Dalam membangun data produk dari business understanding sampai deployment itu butuh waktu berapa lama, Mas Abi? Bagus. Tergantung framework ya. The Catalyst karena kita pakai agile, biasanya satu sprint itu kita pakai 2 mingguan. Data business understanding sama business processing-nya aja, atau untuk pengenalan bisnis itu biasa kita bisa gabung di satu sprint khusus untuk itu. Kemudian untuk deployment mungkin tergantung ya kompleksitinya. 2 sprint itu biasanya kita udah bisa bikin satu model yang bisa dipakai untuk bangun MVP. 1, 2 sampai 4 sprint biasanya untuk whole flow sampai data produknya bisa rilis ke customer. 1 sampai 4 sprint itu bisa dilakukan. Lagi-lagi ini tergantung dari seberapa kompleks data produk yang ingin diluncurkan ke customer. Seberapa kompleks sih permintaan customer terkait ini gitu. Kayak gitu. Semoga menjawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya yang tadi penasaran tentang data product mindset itu seperti apa. So, kita sampai di akhir sesi nih teman-teman dan Mas Abi. Jadi kita sebelum masuk ke closing kita beri tepuk tangan ya buat Mas Abi untuk sharing materi pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh, ada Mbak Anissa Zatal ini. Oke, thank you ya Mbak Zaza udah juga nemenin Mas Abi pada malam hari ini dan juga tim Altera Academy yang sudah bertugas tadi ya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight dan manfaat dari acara pada malam hari ini. Gitu. Oke, aku izin menutup untuk webinar pada malam hari ini nih teman-teman. Semoga kita akan ketemu lagi ya di acara Alchemy Webinar di session berikutnya gitu. Aku Sawitri pamit undur diri dan juga Mas Abi ya dan juga Muti, Mbak Zaza. Sampai jumpa di Alchemy Webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.